Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zahra Evania Sofa. Saya dari Program Studi Perbankan Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai training evaluation untuk mata kuliah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Eh, jadi setiap organisasi mengadakan pelatihan, entah itu training karyawan baru, pelatihan peningkatan skill, atau workshop pengembangan diri, pasti keluar untuk waktu, tenaga, dan biaya. Nah, pertanyaannya tuh, pelatihan itu beneran kepake nggak sih? Atau jangan-jangan cuma formalitas aja biar kelihatan udah training? Di sini evaluasi pelatihan atau evaluation training ini berperan penting. Tanpa evaluasi, pelatihan cuma jadi kegiatan seremonial uh, yang pesertanya paham atau enggak, ilmunya dipakai atau enggak, dan dampaknya kerasa atau enggak buat organisasi. Dan makanya evaluasi pelatihan itu bukan tambahan, tapi bagian wajib dari manajemen pelatihan. Definisi evaluation training secara simpel yaitu proses buat mengecek pelatihan ini sukses atau enggak. Evaluasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menganalisis hasil, menarik kesimpulan. Tujuannya untuk tahu apakah pelatihan sudah sesuai rencana, tujuan pembelajaran tercapai, peserta dapat manfaat nyata, dan organisasi itu ngerasain dampaknya. Evaluasi ini jadi buat melihat apa yang udah kita lakukan dan apa yang perlu diperbaiki ke depan. Evaluasi pelatihan itu ngapain aja? Evaluasi pelatihan itu fungsinya banyak banget, gak cuma soal nilai atau keputusan peserta. Dengan evaluasi, organisasi bisa tahu kelebihan dan kekurangan pelatihan, mengecek perubahan pengetahuan, skill, dan sikap, lihat apakah pelatihan berdampak ke kinerja. Selain itu, evaluasi juga jadi bukti bahwa dana yang dikeluarkan buat pelatihan itu nggak sia-sia. Apalagi di perusahaan besar, semua harus bisa dipertanggungjawabkan. Tantangan dalam evaluasi pelatihan. Walaupun penting, evaluasi pelatihan nggak selalu gampang. Ada beberapa tantangan yang sering ditemukan, misalnya susah mengukur dampaknya langsung. Kadang hasil pelatihan baru kelihatan setelah berbulan-bulan. Yang kedua ada waktu dan biaya terbatas. Nggak semua organisasi punya sumber daya buat evaluasi lengkap. Yang ketiga ada data kurang objektif. Seringnya cuma pakai kuesioner kepuasan. Padahal itu belum tentu mencerminkan hasil sebenarnya. Dan ada banyak faktor lain juga, yaitu perubahan kinerja bisa dipengaruhi lingkungan kerja, atasan, atau sistem, bukan cuma pelatihan. Karena tantangan ini banyak organisasi akhirnya cuma evaluasi seadanya saja. Selanjutnya ada tipe evaluasi pelatihan. Evaluasi pelatihan itu nggak satu jenis aja. Ada beberapa tipe evaluasi tergantung apa yang mau diukur, kapan evaluasi dilakukan, siapa yang dievaluasi. Ada yang fokus ke pesertanya, proses pelatihannya, hasil jangka pendek, dan dampak jangka panjang. Dengan memahami tipe evaluasi, organisasi bisa lebih tepat sasaran, yang gak asal ngukur. Dan ada model evaluasi pelatihannya juga. Nah, biar evaluasinya rapi dan sistematis, kita butuh yang namanya model evaluasi. Model evaluasi ini kayak peta jalan yang membantu kita untuk menentukan indikator, menentukan metode pengukuran, mengintegrasikan hasil, dan dari banyak model yang ada, yang paling terkenal dan sering dipakai adalah Kirkpatrick Hierarchy Model. Selanjutnya ada pengukuran evaluasi pelatihan. Pengukuran itu bagian penting dari evaluasi. Tanpa pengukuran, evaluasi cuma jadi opini. Beberapa alat ukur yang sering dipakai yaitu ada kuesioner, tes sebelum dan sesudah pelatihan, observasi, wawancara, dan data kinerja.
Pengukuran ini bisa kuantitatif atau angka dan kualitatif pendapat. Kalau pengukuran tepat, hasil evaluasi juga bakal lebih akurat. Kirkpatrick Hierarchy Model. Sekarang kita masuk ke materinya, yaitu mengenai Kirkpatrick Hierarchy Model tersebut. Model ini mempunyai 4 level evaluasi yang urut dari yang paling dasar sampai yang paling kompleks. Level 1, reaction. Peserta ngerasa gimana? Yang diukur dari kepuasan peserta, pendapat tentang materi, cara trainer menyampaikan, dan kenyamanan tempat dan fasilitas. Biasanya diukur menggunakan kuesioner kepuasan, feedback langsung. Level ini yaitu level yang paling gampang, tapi juga paling sering disalahartikan sebagai satu-satunya evaluasi. Dan level kedua dari evaluasi ini adalah learning. Di level ini kita mulai serius, yang diukur adalah pengetahuan, keterampilan, sikap. Caranya yaitu pretest sebelum pelatihan dan posttest setelah pelatihan. Kalau ada peningkatan, berarti pelatihan berhasil secara akademis. Yang ketiga ada level behavior. Nah, ini mulai cukup susah. Level behavior ini yaitu ngecek ilmu yang dipakai ini, ilmu yang sudah dilatih ini apakah terpakai di tempat kerja. Dan yang dilihat dari level 3 ini yaitu perubahan perilaku kerja, penerapan skill, cara kerja sehari-hari. Dan biasanya diukur lewat observasi, wawancara atasan, penilaian kerja. Level ini penting banget karena belajar tanpa praktik itu percuma. Level 4 atau yang terakhir adalah result. Ini level tertinggi dan paling krusial. Yang diukur adalah dampak ke organisasi, seperti produktivitasnya meningkat, kualitas kerja membaik, kesalahan kerja berkurang, dan kinerja organisasi naik. Kalau sampai level ini baru bisa dibilang pelatihan itu beneran mengasihi hasil. Sebagai penutup bisa kita simpulkan bahwa evaluasi pelatihan itu wajib, nggak cukup cuma puas atau nggak puas, harus dilihat dampaknya sampai ke organisasi dengan evaluasi yang tepat. Dengan evaluasi yang tepat, pelatihan jadi lebih efektif, lebih terarah, dan lebih bermanfaat. Dan Kirkpatrick's Hierarchy Model itu bisa jadi alat yang pas buat mengevaluasi pelatihan serta secara menyeluruh dan berjenjang. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.